Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai inovasi pembelajaran topik 3 semester 6 dengan saya Ayu Ramawati 1911010274. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pandangan saya mengenai fenomena peserta didik yang lebih cenderung mengakses pengetahuan dari internet daripada membaca literatur kepustakaan dari berbagai penerbit. Lalu bagaimana sebaiknya dunia pendidikan bersikap terhadap fenomena tersebut? Mengingat sekarang tidak mungkin menyingkirkan internet sebagai sumber belajar yang memiliki potensi besar. Carilah minimal 3 contoh informasi dari internet yang tergolong materi ilmiah dan 3 contoh web atau artikel berita yang tidak benar. Seperti yang kita tahu, dunia pendidikan seharusnya menyeimbangkan antara internet dan literatur kepustakaan. Karena pada dasarnya pengetahuan dimulai dari literatur kepustakaan dari berbagai penerbit. Dan pada era globalisasi saat ini, barulah pengetahuan itu dikemas dengan lebih simpel di situs website atau artikel. Pada modernisasi saat ini, guru juga berperan penting dalam penggunaan akses internet. Guru diharapkan dapat memberitahu sumber-sumber artikel yang benar ataupun yang tidak benar, seperti hoax. Di sini guru sebagai peran utamanya. Berikut ini adalah 6 website. Yang pertama adalah Google Scholar. Di Google Scholar ini kita dapat mencari jurnal ataupun skripsi yang sesuai dengan topik yang kita cari. Google Scholar atau biasa disebut dengan Google Cendekia ini, kita bisa search dengan judul pengaruh video pembelajaran. Sudah banyak pilihannya. Kemudian kita bisa lihat tahunnya sejak 2018 dan semua jenis artikel. Kemudian kita bisa klik PDF untuk mendapatkan softfile-nya. Yang kedua adalah LIPI Go ID untuk mencari jurnal berbahasa Indonesia. Di sini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia Institute of Science, berisi berita, pengumuman, siaran pers, ataupun blog. Bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah ID Books atau Zilibari Articles. Situs ini untuk mencari buku ataupun jurnal secara gratis. Bisa kalian search apa yang ingin kalian cari. Kemudian artikelnya 0, buku. Nah, di sini sudah banyak pilihannya, tinggal kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, kemudian kalian unduh supaya mendapatkan softfile-nya. Yang keempat adalah Brainly. Bisa mencari tugas sekolah secara cepat, namun kebenarannya masih belum jelas, jadi referensinya ini belum jelas. Yang selanjutnya adalah Facebook. Di Facebook ini kita dapat mengakses hiburan dan pertemanan, kemudian terdapat berita-berita hoax yang ada di Facebook dengan sumber yang kurang jelas. Yang selanjutnya adalah Telegram. Di Telegram ini selain untuk berkomunikasi, banyak juga berita yang belum jelas kebenarannya. Baiklah, dari ke-6 website tersebut terbagilah menjadi 2, yaitu contoh website materi ilmiah. Yang pertama ada Google Scholar, yang kedua ada LIPI Go ID, dan yang ketiga ada Zilibari Articles. Sedangkan yang kedua ada contoh website atau berita yang tidak benar. Yang pertama ada Brainly, yang kedua ada Facebook, dan yang ketiga ada Telegram. Baiklah, maka dari itu, dilihat dari ke-6 contoh di atas, bahwa siswa perlu adanya pendampingan dalam pembelajaran menggunakan internet, supaya bijak dan bermanfaat. Selain itu, guru juga harus tetap menggunakan literatur kepustakaan baik buku ataupun perpustakaan online, dengan mengharuskan siswa untuk tetap membaca buku ataupun literatur online. Manfaatnya yang pertama, buku dan literatur online yang dikemas secara menarik dan interaktif. Yang kedua, dapat mengakses penelitian orang lain. Yang ketiga, mengakses informasi langsung ke sumbernya. Dan yang keempat, bisa menghemat waktu dan biaya. Baiklah, yang selanjutnya, selain guru, orang tua juga berperan aktif di rumah untuk mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget. Dimana seperti yang sudah kita lihat, bahwa ada beberapa website yang menyajikan karya ilmiah atau materi ilmiah, buku yang benar dan bermanfaat. Dan ada juga website yang menyajikan berita hoax, di mana informasi yang sebenarnya tidak benar. Tujuan dari berita hoax ini membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Karena
sumbernya yang kurang jelas. Baiklah, maka dari itu, literasi media kritis pada abad 21 tidak hanya literasi membaca, menulis, dan berhitung secara konvensional saja, melainkan kemampuan literasi dalam membaca secara kritis sumber-sumber informasi media massa yang menjamur di masyarakat. Campbell and Essingwood 2000. Baiklah, yang selanjutnya, cara mengakses media informasi yang terpercaya. Yang pertama, tidak langsung mudah percaya. Yang kedua, tidak ikut serta membagi-bagikan informasi yang bernuansa sara dan potensi memicu konflik perpecahan dan kekerasan. Yang ketiga, menguasai teknik mengutip dengan kaidah ilmiah. Dan yang keempat, menghindari aktivitas copy paste. Yang kelima, akurat dan bermanfaat. Baiklah, demikianlah pemaparan mengenai pandangan saya. Terima kasih. Tetap menggapai cita-cita dengan tekun dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.